Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Ulia Fitri Ramadini dengan ujung NIM 070. Dan saya Zeti Purwaeni dengan ujung NIM 052. Saya Pinka Sriwayuni dengan ujung NIM 036. Dan saya Reverlita dengan ujung NIM 044. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai materi pengaruh pH terhadap reaksi enzimatik. Pada praktikum ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh pH terhadap reaksi enzimatik dengan tujuan untuk menentukan pH optimum dari aktivitas enzim terhadap substrat. Nah, enzim yang digunakan pada praktikum ini adalah alfa amilase dan substrat yang digunakan yaitu amilum. Suatu enzim dapat bekerja pada pH tertentu, umumnya pada pH 6,8 hingga 7, di mana setiap enzim mempunyai pH optimum yang khas. Nah, ketika pH sudah melewati pH optimum, maka aktivitas enzim akan menurun. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadinya denaturasi akibat pH enzim yang terlalu asam atau basa. Mengetahui pengaruh pH pada reaksi enzimatik, dilakukan pengamatan reaksi antara amilum sebagai substrat dan amilase sebagai enzim menggunakan larutan penyangga dengan pH yang berbeda. Adapun variasi pH yang digunakan yaitu pH 4, pH 6, dan pH 8. Penggunaan pH berbeda ini bertujuan untuk mengetahui pada pH berapa enzim alfa amilase dapat bekerja secara optimal. Terlebih dahulu dimasukkan larutan penyangga dengan masing-masing pH ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan amilum dan larutan NaCl 0,9%. Penambahan NaCl bertujuan sebagai aktivator, di mana akan menyuplai ion Cl- untuk mengaktifkan kerja enzim amilase. Kemudian, Erlenmeyer diinkubasi pada suhu 38 derajat Celcius untuk menjaga kestabilan suhu dan menyesuaikannya dengan suhu tubuh. Pada tabung reaksi, pH 4, 6, dan 8 tidak ditambahkan enzim amilase. Pada tabung reaksi T5, T10, T15, dan T20, pada pH 4, 6, dan 8 ditambahkan enzim amilase. Penambahan enzim amilase akan menghidrolisis amilum menjadi dextrin, kemudian maltosa, disakarida, dan terhidrolisis lagi menjadi 2 molekul glukosa. Lalu dalam tabung reaksi ditambahkan asam klorida 0,05N. Penambahan asam klorida berperan dalam melepaskan I2 dari kalium iodida agar dapat menghasilkan iodium, di mana iodium ini akan bereaksi dengan substrat amilum dan membentuk warna biru. Penambahan larutan kalium iodida berfungsi sebagai indikator yang menyebabkan sampel menjadi kuning. Namun pada tabung reaksi T0, warna larutan menjadi biru kehitaman. Hal ini karena pada tabung T0 tidak ditambahkan enzim amilase, sehingga tidak ada aktivitas enzim yang akan menghidrolisis amilum. Tabung T5, T10, T15, dan T20 pada pH 4, 6, dan 8 menjadi berwarna kuning dengan intensitas warna yang berbeda setiap waktunya. Larutan berubah warna karena enzim amilase berhasil memutuskan ikatan glukosida pada amilum. Pada waktu tersebut, larutan ditambahkan enzim amilase untuk menghidrolisis amilum menjadi monomernya sehingga menyebabkan uliran spiral amilosa menjadi renggang sehingga iodin terlepas dari uliran spiral amilosa. Larutan berwarna kuning tersebut karena adanya ion bebas pada larutan, kemudian didiamkan 5-10 menit. Larutan tersebut diukur absorbansinya dengan spektrofometer pada panjang gelombang 660 nm. Pada praktikum ini, T0 berupa aqueous. Berdasarkan hasil data baik pada pH 4, 6, dan 8, setiap bertambahnya waktu didapatkan nilai absorbansinya yang mengalami penurunan. Dari hasil perhitungan persen substrat yang dicerna, didapatkan bahwa aktivitas enzim bekerja optimum pada pH 6, di mana persen substrat yang dicerna lebih tinggi dibandingkan pH lainnya, yakni sebesar 96,65%. Pada perhitungan persen substrat yang dicerna dapat diketahui bahwa setiap pH dari waktu 5-20 menit didapatkan persen substrat yang dicerna melalui naik karena semakin bertambahnya waktu maka semakin banyak substrat yang dicerna. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan galau.